Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua. Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas salah satu jenis bantuan sosial yang eh, paling nyentrik begitu ya, yang sudah membantu banyak sekali ya para penerima manfaat bansos ini ya, yaitu bantuan sosial program Keluarga Harapan. Nah, apakah Bapak Ibu sudah mengetahui ya jenis bansos ini? Nah, bagaimana cara pengajuannya, persyaratan apa yang harus dipenuhi, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas ya selengkap-lengkapnya terkait dengan salah satu jenis bansos yang tadi saya sebutkan, yaitu bantuan sosial program Keluarga Harapan ya. Bapak Ibu sekalian, pemerintah mencanangkan bantuan sosial program Keluarga Harapan ini dengan harapan bisa menghadirkan kualitas SDM, sumber daya manusia di negara kita di Indonesia menjadi berkualitas ya. Nah, di samping mengurangi beban ekonomi masyarakat prasejahtera tentunya ya. Nah, dalam hal ini mungkin di antara Bapak Ibu masih ada yang belum mengetahui apa itu jenis bansos PKH, kemudian bagaimana persyaratannya yang harus dilengkapi, yang harus dipenuhi begitu ya. Lalu bagaimana cara pengajuan usulan bansos program Keluarga Harapan dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas kepada hal-hal teknis, saya ingin sedikit mengulas kembali apa itu bantuan sosial program Keluarga Harapan. Nah, bantuan sosial program Keluarga Harapan adalah salah satu jenis bansos yang memang memiliki dua syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat ya. Syarat yang pertama adalah bagi mereka yang menginginkan bansos ini, maka syaratnya satu, mereka harus dalam kondisi prasejahtera. Artinya memang mereka berhak untuk mendapatkan bantuan ini ya, secara kondisi sosial ekonominya memang layak mendapatkan bantuan tersebut ya. Nah, dalam hal ini pemerintah menjadikan desil sebagai acuan ya dalam konteks penyaluran bantuan sosial ya, dalam hal ini bansos PKH ya. Nah, desil yang tadi saya sebutkan menjadi acuan dalam konteks penyaluran bansos, maka ada pertanyaan ya di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira desil berapa ya yang berhak untuk mengajukan usulan bansos PKH? Nah, kita tahu bahwa desil itu ada desil dimulai dari desil 1 sampai 10 ya. Nah, desil yang menjadi sasaran ya, atau orang-orang yang berada di desil 1 sampai desil 4, itulah yang kemudian menjadi sasaran program Keluarga Harapan ya. Ingat ya, desil 1 sampai 4 menjadi sasaran program Keluarga Harapan ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang desilnya berada di desil 1 sampai 4, Bapak Ibu bisa mengajukan usulan bansos ini. Tapi ada syarat lain yang harus dipenuhi ya. Tidak serta-merta Bapak Ibu karena berada di desil 1 sampai 4 otomatis Bapak Ibu mendapatkan bansos PKH. Tidak begitu. Ada syarat yang harus dipenuhi ya. Syarat lainnya yang harus dipenuhi yaitu Bapak Ibu harus memiliki salah satu komponen ya yang menjadi syarat untuk mengajukan usulan bansos PKH tersebut. Ya, komponen apa saja itu Bapak Ibu? Barangkali ada yang sudah mengetahui ya, komponen apa saja yang bisa mengajukan usulan bansos ya Bapak Ibu. Nah, tentu ada beberapa komponen yang harus dimiliki ya, minimal salah satu di antara komponen yang nanti saya sebutkan ya.
komponen pertama yaitu komponen pendidikan ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu punya anak sekolah ya? Punya anak sekolah SD atau anak SMP atau SMA, SMK atau aliyah? Punya enggak ya? Kalau punya, syarat pertama sudah dipenuhi, syarat kedua tadi sudah dipenuhi, maka Bapak Ibu bisa mengajukan usulan bansos PKH tersebut. Tapi pertanyaannya, misalkan Bapak Ibu tidak punya anak sekolah nih, bagaimana dong? Nah, masih ada komponen lain selain komponen pendidikan tadi, misalkan komponen kesehatan, begitu ya. Apakah Bapak Ibu punya anak balita, begitu ya, atau ibu sedang hamil ya, bisa ya. Kalau tidak punya anak sekolah tapi Bapak Ibu punya komponen pendidikan tadi, maka bisa ajukan usulan bansos PKH tersebut. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu tidak mempunyai komponen pendidikan, tidak punya ya, Ibu Bapak tidak punya anak sekolah begitu ya, kemudian anak balita tidak punya, atau ibu sendiri tidak sedang dalam kondisi hamil begitu, masih ada komponen lansia ya, dalam hal ini komponen kesejahteraan sosial. Nah, atau ibu juga tidak punya nih lansia di dalam rumah tersebut. Nah, Bapak Ibu juga tetapi punya katakanlah anggota keluarga yang disabilitas gitu ya, yang punya disabilitas, maka bisa Bapak Ibu ajukan usulan bansos PKH ya. Jadi minimal salah satu di antara komponen yang tadi saya sebutkan harus ada ya di dalam anggota keluarga Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu memenuhi tuh syaratnya ya. Jadi bukan hanya miskin, sangat miskin atau rentan miskin saja ya yang berhak mendapatkan bansos PKH, tetapi harus juga memenuhi syarat lainnya yang tadi saya sebutkan, harus memiliki komponen di dalam anggota keluarganya, sehingga inilah yang kemudian program ini menjadi nyentrik ya, berbeda dengan program lainnya yang memang cukup dengan kondisi prasejahtera saja ya, tidak mensyaratkan komponen yang tadi saya sebutkan. Nah, nyentrik ya bansos PKH begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kondisinya sudah memenuhi syarat yang tadi saya sebutkan ya, miskin, sangat miskin atau rentan miskin, kemudian punya salah satu komponen yang tadi saya sebutkan. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana mengusulkan usulan bansos tadi ya, bansos program keluarga harapan, caranya bagaimana begitu ya. Nah, lanjut ya. Untuk mengajukan usulan bansos program keluarga harapan, maka ada dua jalur yang bisa Bapak Ibu tempuh ya. Jalur yang pertama tentu sering kita mendengar dan bahkan menyaksikan ya, jalur formal, yaitu jalur yang Bapak Ibu bisa tempuh dengan cara mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat ya, dengan membawa fotokopi KK dan KTP, sampaikan Bapak Ibu maksudnya apa, maksud dan tujuan Bapak Ibu adalah ingin mengajukan usulan bantuan sosial ya, sampaikan permohonan bantuannya untuk mengajukan usulan bansos ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Bapak Ibu bisa juga melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos ya. Di dalam aplikasi tersebut terdapat fitur usulan bantuan sosial. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih bansos program keluarga harapan, ada di situ ya, pilihan jenis-jenis bansos yang Bapak Ibu bisa tentukan ya. Nah, jalur ini kita sebut dengan jalur partisipatif ya, di mana pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang memang kondisinya layak untuk mendapatkan bantuan sosial bisa mengajukan usulannya secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos tersebut ya. Pastikan aplikasinya resmi dari Kementerian Sosial, jangan yang lain ya, karena di era digital ini kita harus
tetap hati-hati, tetap waspada, jangan sampai kita terkecoh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Ada kan sih kita sering melihat ya atau sering membaca di WA group ya, banyak orang yang men-share ulang ya link yang tidak jelas ya, yang tagline-nya bisa saja sebagai contoh misalkan dapatkan bantuan sosial begini-begini, silahkan klik link berikut ini. Nah, hati-hati ya, tetap waspada ya supaya tidak menyesal di kemudian hari. Jadi pastikan aplikasinya resmi dari Kementerian Sosial, yaitu aplikasi Cek Bansos ya, yang memang dibuat untuk memberikan kemudahan ya, menghadirkan akses bagi masyarakat yang tadi saya sebutkan dengan kondisi miskin, sangat miskin atau rentan miskin ya, berada di desil 1 sampai 4, kemudian mempunyai salah satu komponen tadi yang saya sebutkan. Maka Bapak Ibu bisa mengajukan usulan bantuan sosial program keluarga